Salam damai sejahtera bagi setiap saudara di GMI Immanuel. Adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa? Let us pray. Tuhan melebihi apa yang mata kami lihat dan hati kami rasakan. Dimanapun kami mengikuti ibadah daring hari ini, hamba-Mu berdoa biar hadirat-Mu mencengkeram kami begitu kuat, sehingga setiap firman pesan Tuhan yang akan dibagikan sebentar lagi, dengan keterbatasan hamba-Mu yang berbicara, setiap anak-anak-Mu boleh menerima dengan tidak terbatas. Sehingga setiap kami boleh menerima pesan yang begitu pribadi yang datang dari Tuhan sendiri. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam tema komunitas yang otentik, dan saya berikan judul firman Tuhan hari ini, a relational being, atau makhluk yang relasional. Buka hati dan pikiran saudara, siapkan catatan saudara, siap untuk menerima pesan Tuhan buat setiap kita. Nah, saya akan mulai dengan membahas beberapa riset yang dalam kondisi pandemi seperti sekarang itu relevan untuk kita ketahui. Riset yang pertama berjudul hubungan meningkatkan daya tahan hidup. Ternyata hubungan tidak hanya baik untuk memperbaiki kesehatan psikologis, hubungan juga bisa mendorong kesehatan fisik. Sejumlah penelitian telah membuktikannya, diantaranya yang dilakukan oleh sejumlah ahli di Brigham Young University di Amerika Serikat. Julian Holt Lundstad, pemimpin penelitian, melakukan rekam jejak kepada lebih dari 308.000 orang dalam 7,5 tahun. Mereka menemukan bahwa orang akan memiliki daya tahan hidup 50% lebih baik jika mereka bisa bersosialisasi dengan baik, aktif dalam komunitas sosial tertentu, menjalin pertemanan, bertetangga, berkeluarga, atau gabungan dari semua itu. Sebaliknya, mereka yang menyendiri atau terisolasi, pengaruh buruknya sama dengan merokok 15 batang sehari, sama risikonya dengan pecandu alkohol, lebih bahaya dibanding mereka yang tak pernah berolahraga, atau risikonya 2 kali lebih berat dibanding kegemukan. Ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial, ia akan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain, katanya. Dari sanalah timbul keinginan untuk membantu dan menolong. Karena keinginan inilah, maka ia akan menjaga hidupnya untuk lebih baik dan mengambil risiko lebih kecil terhadap sesuatu yang membahayakan kehidupannya. Penelitian lain menyebutkan bahwa efek baik dari pertemanan itu timbul karena pertemanan mendorong sistem imunitas tubuh seseorang bekerja lebih baik. Mungkin hal ini dikarenakan oleh kondisi tubuh yang menjadi rileks saat bercengkerama dengan teman, bisa menarik nafas lebih dalam yang melancarkan metabolisme tubuh, bisa tertawa yang memberi efek positif pada sistem tubuh, saling memotivasi yang akan melipat gandakan energi dalam tubuh. Itulah kenapa pertemanan dan hidup berkomunitas itu menjadi sangat penting, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Riset lainnya berkata bahwa studi dilakukan terhadap pola hidup 7.000 orang selama 9 tahun. Mereka yang terisolasi itu 3 kali lebih beresiko meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Orang-orang yang punya kebiasaan buruk terhadap kesehatan seperti merokok, pola makan yang buruk, atau penggunaan alkohol, hidup jauh lebih lama daripada mereka yang punya pola hidup sehat yang sangat baik, namun tidak punya hubungan yang berarti. Berarti lebih baik makan nasi campur dengan sahabat daripada makan sayur-sayuran sendirian. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Berfirmanlah Allah, baiklah apa saudara? Kita, ya betul kita, bukan saya. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan ayat ini, belum ada pribadi Anak dan pribadi Roh Kudus, tetapi Allah Bapa memakai predikat kita waktu Dia berfirman. Sesuatu yang perlu kita cermati, ya. Membuktikan kepada kita bahwa sebetulnya tidak pernah ada di benak Tuhan bahwa manusia ciptaannya itu akan hidup sendirian atau terisolasi. Karena sejak awal manusia diciptakan menjadi makhluk kita dan bukan makhluk aku. Kejadian 2 ayat 18 yang seringkali dipakai oleh orang-orang jomblo. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jodoh Tuhan, jodoh. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata seorang diri di sini memakai bahasa Ibrani yaitu kata badat. Yang artinya separation, terpisah, terisolasi, sendirian. Implikasinya seperti tangan saudara, sekekar-kekarnya lengan saudara, tangan saudara ini, tricep, bicep saudara. Kalau dia tidak menempel kepada tubuh, maka dia nggak bisa berfungsi dengan baik. Sesubur-suburnya ranting, sehijau-hijaunya dahan pohon. Kalau dia tidak tersambung kepada pohon, pokok pohon itu, maka lambat laun ranting itu akan layu, kering, dan bahkan mati. Kata penolong dari bahasa Ibrani juga memakai kata ezer, yang artinya mengelilingi, menjaga, dan membantu. Saudara, ayat ini ditulis sebelum Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan tahu bahwa manusia perlu orang-orang yang mengelilingi, menjaga dan membantu hidupnya bahkan sebelum mereka sadar bahwa mereka butuh penolong. Bahkan Hawa diciptakan oleh Tuhan sewaktu Adam sedang tidur, kondisi di mana dia nggak ngerasa dia butuh penolong. Ayat ini pun ditulis sebelum manusia jatuh dalam dosa. Belum ada dosa dan ketidaktaatan, hubungan manusia dengan penciptanya masih dalam keintiman yang sempurna. Dan menariknya kata tidak baik pertama kali Tuhan perkenalkan kepada manusia, yaitu tentang kesendiriannya. Setelah beberapa kali Tuhan berkata baik, pertama kali Tuhan menggunakan kata tidak baik waktu dia melihat Adam dalam keadaan sendiri. Kesimpulannya adalah our God is a relational God. Tuhan kita adalah Tuhan yang relasional, Tuhan yang berhubungan, yang salah satu sifat alaminya adalah untuk menjalin hubungan. Itu sebabnya Allah Bapa mengirimkan satu-satunya anaknya untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Dia. Itu sebabnya dalam diri saudara, terlepas dari tipe kepribadian saudara, apakah saudara menganggap saudara sanguin, melankolis, kolerik, ataupun introvert, ekstrovert, setiap saudara dan saya punya kebutuhan untuk berhubungan atau punya hubungan dengan orang lain yang berarti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bila dalam keadaan tanpa dosa, Tuhan ingin manusia menjadi relasional, apalagi dalam dunia yang jatuh dalam dosa, manusia semakin individualis, hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan seperti saat ini. Nah, kalau kita tidak hidup dalam komunitas yang sehat, ada 3 gejala yang bisa menimpa kita. Yang pertama namanya perspektif yang keliru. Waktu kita hidup terpisah dari orang lain, saudara, kita dengan mudah kehilangan sudut pandang yang benar tentang hidup. Karena kita akan cenderung melihat apa yang terjadi dalam hidup kita hanya dari sudut pandang kita. Terutama waktu kita mengalami masalah dan tantangan dalam kehidupan. Kita bisa beranggapan bahwa masalah kita itu yang paling parah. Kayaknya gak ada orang lain yang ngalamin yang saya alami. Gak ada solusinya. Atau bahkan kita melihat masalah itu sebagai hukuman Tuhan buat kita.
Amsal 12 ayat 26 dari terjemahan bahasa Inggris katakan demikian. The righteous person is a guide to his friend, but the path of the wicked leads them astray. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa cara hidup saudara dan saya sebagai orang yang benar itu ibaratnya sebagai guide, petunjuk, tuntunan buat orang yang lainnya. Cara hidup kita ini yang bisa membantu memberikan perspektif yang seimbang atau yang sehat bagi orang-orang lainnya. Itu sebabnya saya akan katakan bahwa komunitas yang sehat akan membantu saudara dan saya memiliki perspektif yang benar tentang kehidupan. Tidak heran strategi yang iblis pakai untuk mencuri dan akhirnya merusak perspektif kita adalah dengan membuat kita terpisah dari orang lain, terisolasi. Pernahkah saudara terpikir bahwa Tuhan menyebut, kenapa Tuhan memakai domba untuk menggambarkan kita? Kenapa enggak pakai kuda aja? Atau pakai hewan-hewan yang lain? Tuhan berkata bahwa dia adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Karena domba enggak pernah diserang oleh serigala ketika dia bergerombol. Dan secara alami domba memang hidupnya berkerumun, bergerombolan. Tapi domba akan diserang oleh serigala waktu dia terpisah dari kawanannya. Si serigala akan berusaha dengan kuat semakin menjauhkan domba dari kawanan. Dan waktu domba itu sendirian, terisolasi, terlepas dari gerombolannya atau kawanannya, disitulah serigala menyerang si domba. Hal yang kedua yang bisa terjadi waktu kita tidak hidup dalam komunitas yang sehat namanya ini, takut akan keintiman. Orang yang tidak memiliki hubungan yang berarti, orang yang tidak memiliki ezer, cenderung takut akan kedekatan. Karena mereka berpikir kalau saya ini jadi asli, jadi otentik, jangan-jangan ada yang gak suka dengan sifat keaslian saya. Kedekatan dan keterbukaan memang kadang-kadang mengandung resiko. Tapi ketidakterbukaan mengandung resiko yang lebih besar. Coba pikirkan itu saudara. Dan saya menemukan di Alkitab bahwa Tuhan ingin saudara dan saya memiliki hidup yang utuh dan sembuh. Itu sebabnya Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, bukan saling menggosipkan, supaya kamu sembuh. Terjemahan lain katakan utuh atau pulih. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebetulnya bagian terakhir dari ayat ini ada hubungannya dengan bagian sebelumnya yang kadang-kadang kita kutip cuman bagian belakangnya saja. Ya, terjemahan bahasa Inggris mengutip ayat ini dengan berkata bahwa jadikanlah ini sebagai sebuah perilaku yang biasa. Jadi kalau ada orang yang mengakui dosanya, jangan digosipkan. Ya, selain memang didoakan, jadikan ini sebuah hal yang biasa aja. Yaitu mengakui kesalahan, dielaborasi. Yang diakui kesalahannya, ketidaksengajaannya, langkah-langkah yang salah, kekecewaannya, dan dosa atau pelanggarannya. Kesimpulannya saudara, keterbukaan adalah awal dari perubahan hidup. Tapi sebelum keterbukaan terjadi, ini yang harusnya kita lakukan di setiap komunitas di mana kita berada, di mana gereja ini kelompok sel namanya life. Menurut saya setiap life yang ada sudah selayaknya menjadi sebuah tempat di mana orang bisa menjadi dirinya apa adanya dan bukan ada apanya. Sehingga setiap kita perlu memiliki penerimaan kepada setiap orang tanpa syarat. Sama seperti Kristus menerima kita, kita juga perlu menerima orang seperti Kristus menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian kata firman Tuhan. Keterbukaan adalah awal
dari perubahan hidup. Sebelum orang mau terbuka, kita perlu pastikan ada yang namanya penerimaan. Jadi penerimaan adalah awal dari keterbukaan. Keterbukaan adalah awal dari perubahan hidup. Itu sebabnya saudara, di dalam kelompok kecil seperti Life, kita belajar membuka diri. Kita belajar mengenal dan dikenal secara otentik. Kita belajar menerima dan diterima apa adanya. Kita belajar mengasihi dan dikasihi tanpa syarat. Dan juga bahkan saling menajamkan. Yang ketiga. Kalau kita tidak hidup dalam komunitas yang sehat, gejala ini namanya egoisme. Orang yang tidak punya hubungan relasional yang kuat akan cenderung egois. Karena yang ada hanya aku, saya, diriku, doaku, keinginanku, mimpiku dan sebagainya. Amsal 18 ayat 1 bilang orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dijelaskan lebih lugas di terjemahan bahasa Inggris. Saya akan langsung bacakan terjemahan bahasa Indonesianya. Orang yang sengaja memisahkan dan menjauhkan dirinya dari Tuhan dan sesamanya mencari keinginannya sendiri. Dia berkelahi dan berdalih terhadap setiap pertimbangan yang jernih dan bijak. Ya. Nah, hidup berkomunitas sebetulnya sudah dilakukan sejak hidup jemaat mula-mula. Itu sebabnya tercatat di Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Bayangin ini saudara, ini kalau zaman sekarang ini mereka ke gereja tiap hari. Enggak cuman ketemu di gereja tiap hari, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Kalau menurut saya ini komunitas 4L, lu lagi. Udah ketemu di gereja, ketemu di rumah, ketemu di gereja lagi, ketemu di rumah. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tenang tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai semua orang. Menariknya kalau udah ketemu setiap hari harusnya kan lebih gampang berantem ya. Tapi mereka ini tetap disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, ini yang paling luar biasa. Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena gaya hidup mereka dalam berkomunitas itu begitu menarik buat orang-orang yang gak kenal Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saya akan katakan demikian. Komunitas sel itu bukan program. Life itu bukan sekedar program dari sebuah komisi. Life adalah gaya hidup yang semestinya dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Itu sebabnya dalam amanat agung Tuhan, dia gak bilang pergi jadikan seluruh bangsa anggota gerejaku. Dikatakan pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Nah, ada 58 paling tidak ayat tentang saling dan saling di Alkitab. Dan saudara, ke-58 kata saling ini gak bisa terjadi dalam konteks kebaktian atau ibadah. Tapi 58 kata saling ini akan terjadi dengan subur dalam konteks relasional yang terjadi dalam komunitas atau kelompok kecil yang kita sebut dengan life di gereja ini. Ketika saudara dan saya tertanam dalam sebuah komunitas, kita bisa mengharapkan 3 hal ini terjadi. Yang pertama namanya kestabilan. Hubungan yang ada di sekeliling kita ikut menentukan stabil atau tidaknya kerohanian kita. Termasuk iman, pengharapan, dan kasih kita. Itu sebabnya saudara dan saya perlu Ezer tadi yang mengelilingi, menjaga, dan membantu kita supaya terus bisa stabil. 1 Korintus 5 ayat 11 katakan, tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dari malang pula aslinya. Ya.
Berteman berbeda dengan bergaul. Berteman modalnya address book. Orang itu ada di kontak atau address book kita. Tapi bergaul ada sesuatu yang dilakukan dengan lebih sengaja. Yaitu kita berdiskusi dengan mereka. Kita merendahkan hati untuk menerima masukan, menerima nasihat atau bahkan teguran. Tuhan mau saudara dan saya hidupnya stabil. Di tengah-tengah ketidakstabilan dan disrupsi yang ada seperti saat ini. Yang kedua, yang saudara bisa harapkan namanya ini kedewasaan. Karena menjadi tua itu pasti. Cuman isu tanggal lahir, setiap kali tanggal itu datang kita semakin tua. Tapi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Dan kedewasaan seseorang akan terlihat dari cara pikirnya, cara merasanya, dan cara bicaranya. 1 Korintus 13 mengatakannya. Ayat ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan apa saja? Kebiasaan berpikir, kebiasaan ngomong, dan kebiasaan merasa. Artinya saudara bisa tahu baik buruknya pergaulan kita dilihat dari apakah kalau kita udah bergaul sama dia ini, cara kita pikir, kita ngomong dan merasa itu makin baik atau enggak. Nah, bila salah satu tercepat untuk merusak hidup kita adalah lewat hubungan. Demikian pula salah satu tercepat untuk Tuhan mendewasakan saudara dan saya juga lewat hubungan. Dan memang waktu kita didewasakan itu gak enak saudara. Besi menajamkan besi itu gak enak. Panas pasti, ada ketegangan tertentu di situ. Tapi waktu kita sudah melewati proses itu kita bersyukur dan bangga bahwa ternyata lewat proses itu kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan ketahuilah saudara, tidak ada life yang sempurna. Tidak ada ketua life yang sempurna. Yang ada hanyalah orang-orang yang sedang disempurnakan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ada yang udah mulai ketiduran nih, boleh bangun. Yang pertama kestabilan, yang kedua adalah kedewasaan, yang ketiga hidup yang makmur. Yaitu hidup yang berbuah, berdampak, dan juga berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Baca sama-sama yuk dari kata tetapi 3, 4. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Lebih kencang dong. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, habis ini ada kata ia, ganti kata ia dengan nama saudara masing-masing. Oke, siap? 1, 2, 3. Alfi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin kalau saudara sepakat dengan ayat ini. Amin. Nah, tadi kita sudah baca, sudah ganti nama saudara, kata ia dengan nama saudara. Bayangin ya, saudara seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya setiap asupan yang saudara butuhkan untuk pohon kehidupan saudara berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah lebat, saudara gak akan pernah kekurangan karena ditanam di tepi aliran air. Makanya kalimat berikutnya bilang gini, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, hidupnya itu berdampak. Buah gak pernah dihasilkan untuk keuntungan pohon. Buah dihasilkan untuk keuntungan orang lain. Hidupnya itu berbicara buat orang lain. Hidupnya itu memberikan dampak itu tadi. Bahkan hidupnya juga menghasilkan ke9 rasa dari buah roh yang ada. Dan yang tidak pernah layu daunnya. Justru dalam masa-masa sulit seperti ini imannya tetap kuat. Pengharapannya tetap kuat. Kasihnya kepada Tuhan dan orang lain tetap kuat. Apa saja yang Tuhan taruh di tangannya berhasil. Pernikahannya berhasil.
keluarganya berhasil, kesehatannya baik, keuangannya pun baik, sehat. Bisnis, usaha, pekerjaan, sekolahnya pun berhasil. Kalau saudara mau ayat ketiga ini terjadi dalam hidup saudara, ada dua syarat. Seperti salib, ada syarat vertikal dan syarat horizontal. Syarat vertikalnya ada di ayat kedua, yaitu menjadi pecinta firman Tuhan. Saya nggak akan baca di situ, lama-lama bahas di situ. Ada syarat kedua, itu ada di ayat pertama. Ada 3 kata kerja yang tadi saya highlight. Kata berjalan, berdiri, duduk. Menggambarkan 3 jenis orang yang saudara dan saya perlu miliki dalam hidup ini. Yaitu orang yang berjalan, berdiri, dan duduk. Orang yang berjalan adalah orang-orang yang memuridkan kita. Orang-orang yang mencontohkan kita dalam menjadi pelaku firman dan bahkan menantang kita untuk berubah. Orang yang berjalan di depan kita adalah orang yang percaya sama kita lebih daripada kita percaya bahwa kita masih bisa berubah. Orang ini begitu mengasihi saudara dan saya sehingga dia memberanikan dirinya untuk menasehati dan bahkan menegur kita. Karena perubahan baru bisa terjadi waktu kita mendengarkan apa yang perlu kita dengar dan bukan apa yang kita mau dengar saja. Yang kedua, orang yang berdiri yaitu orang-orang yang sama-sama jadi murid. Orang-orang yang sama-sama belajar untuk berjalan dan mulai melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Orang-orang yang berdiri dekat dengan kita sehingga orang-orang ini yang Tuhan pakai juga untuk menajamkan dan mengasah kita. Karena besi baru bisa menajamkan sesamanya dalam kedekatan. Saudara perlu orang-orang berdiri bersama dengan saudara. Kenapa? Karena ada kekuatan dalam berproses atau bergumul bersama-sama dengan orang lain ketimbang bergumul sendirian. Yang terakhir yaitu orang yang duduk di sekeliling kita, yaitu orang-orang yang kita muridkan. Mereka yang belajar dari hidup kita. Disinilah saudara mulai menyediakan diri untuk memuridkan atau mementor orang lain. Ketahuilah yang diperlukan bukan kesempurnaan, tetapi perubahan hidup kita selangkah demi selangkah. Ya. Kenapa kita perlu orang-orang yang duduk di sekeliling kita dan mulai kita muridkan? Supaya hidup kita nggak sekedar bertumbuh saja. Itu sebabnya kalau kita cuma maunya bertumbuh, nggak heran ada orang-orang yang pindah-pindah gereja terus, pindah-pindah life terus. Saya nggak bertumbuh di gereja itu, saya nggak bertumbuh di life tersebut. Tapi hidup pada akhirnya bukan sekadar bertumbuh, tapi berbuah. Yaitu menjadi dampak dan inspirasi buat orang lain. Itu sebabnya saudara perlu orang-orang yang saudara mulai muridkan, orang-orang yang duduk di sekeliling saudara. Jangan jadi laut mati yang cuman bisa mendapatkan terima tapi nggak ada sesuatu yang keluar. Jadilah seperti Danau Galilea di mana melalui hidup saudara, waktu saudara memberikan asupan kepada orang lain, saudara memberikan contoh buat orang lain, Tuhan memberikan pengalaman yang baru buat saudara. Ada beberapa sikap yang perlu kita miliki kepada orang-orang yang berdiri, berjalan, berdiri dan duduk. Kepada orang-orang yang berjalan di depan kita, jadilah rendah hati, jadilah mudah diajar, jadilah lapar akan pembelajaran. Buat orang-orang yang berdiri bersama dengan kita, belajarlah untuk jadi jujur, ya, terbuka, jadi rentan, dan ampuni kalau ada yang mengasah saudara. Kepada orang-orang yang duduk di sekeliling kita, terima mereka apa adanya. Jangan pelit tapi jadilah murah hati. Dan tetap aman kalau yang saudara muridkan mungkin bahkan bisa menjadi orang yang lebih bagus, lebih baik daripada saudara. Nah, bagi saudara yang karena satu dan lain hal mungkin trauma dengan hidup berkomunitas, izinkan saya katakan demikian. Hanya karena kita pernah kecewa terhadap mentor atau pemimpin di masa lalu, bukan berarti kita perlu menutup diri terhadap proses. Karena iblis akan selalu pakai trauma atau luka tersebut untuk membuat kita stagnan. Lepaskan pengampunan dan move on. Karena gak ada yang bisa tetap kuat
dan terus bertumbuh dan bahkan berbuah dalam kesendirian. Izinkan Tuhan kembali menolong hidup saudara, mendewasakan saudara dengan hidup berkomunitas di Life. Nah, bagi yang saudara yang sudah tertanam dalam Life, saya acungkan jempol buat saudara. Dan ini ayat saya yang terakhir. Ibrani 10 ayat 24-25. Oleh karena itu marilah kita semua berpikir, bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita. Bukan saudara kan? Sebaliknya marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi. Karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat. Saudara, pilih untuk terus bertekun dalam persekutuan. Meskipun saudara bosan, berdamailah dengan kebosanan. Meskipun saudara lelah secara virtual. Meskipun saudara yang mungkin memimpin Life mulai kehilangan gairah, tetap memilih untuk bertekun karena ketekunan saudara akan menghasilkan perkara-perkara yang ilahi baik buat saudara maupun buat orang lain. Jangan datang ke pertemuan Life secara daring dengan mentalitas aku bisa dapetin apa nih? Tapi datang ke pertemuan Life secara daring dengan mentalitas ini. How can I help someone? Siapa yang bisa saya bantu? Bagaimana saya bisa berkontribusi? Karena waktu saudara memberi, saudara akan menerima. Tujuan akhir dari seseorang untuk tertanam di komunitas sel atau di Life bukan sekedar bertumbuh sekali lagi, tapi berbuah. Baik dalam karakter yaitu buah roh, dan juga dalam perbuatan. Sehingga saudara bisa mulai menjadi ezer bagi orang lainnya. Dan mulai ikut untuk memuridkan orang-orang di luar sana, yang di luar Life, yang masih membutuhkan saudara dan saya untuk bisa membantu mereka tetap kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu berhenti sampai pada saat ini, tapi firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku berdoa setiap benih yang sudah ditaburkan akan berakar, bertumbuh dan bahkan berbuah lebat. Lebih dari yang menjadi sekedar pencatat firman Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Temukan kami dengan ezer, orang-orang yang mengelilingi, menjaga dan membantu hidup kami. Sehingga khususnya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kami bisa terus kuat, kami bisa terus stabil, kami bisa punya perspektif yang benar tentang kehidupan. Dan bahkan jadikan kami ezer itu buat orang lain. Karena Tuhan tidak mencari orang yang mampu, Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Kami bersepakat berdoa keluar dari live kami, setiap live yang ada di gereja ini. Akan banyak cerita-cerita orang-orang yang hidupnya ditolong, diubahkan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan kami juga bersama-sama bersepakat bernubuat bahwa keluar dari setiap live yang ada di gereja ini akan ada banyak orang yang menyediakan dirinya untuk menjadi ezer buat orang lainnya. Sehingga bersama-sama kami bisa melakukan amanat agung-Mu, menjadikan seluruh bangsa murid Kristus. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan dari kekal sampai selamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.